Alhamdulillah tadi sudah kita membacakan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Jabar Juara. Kita masuk ke acara pembukaan di mana di sini akan disampaikan sambutan oleh Jabar Juara. Ayo sama-sama kita semangat bergerak Jabar Juara. Semangat bergerak Jabar Juara. Terima kasih Bapak Ibu yang hormati. Alhamdulillah nama dulu puan yang terhormat Bapak Ibu Wakasek, saya manggilkan sampai Bapak Ibu Panitia IHT program sekolah penggerak serta Bapak Ibu peserta IHT seluruhnya, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas inayat serta ridhonya. Alhamdulillah pada hari
hari Senin yang sangat cerah ini kita dapat bertemu di dunia maya, meskipun kita bertemu secara virtual, tapi Allah tidak mengurangi makna dan tujuan yang akan kita capai. Alhamdulillah juga pada hari ini yang hadir di kesempatan ini semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan, keberkahan untuk kita, dan nanti sampai selesai kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian bagi rekan-rekan kita yang hari ini sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan rekan-rekan kita segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat segala penyakitnya, diberikan kesembuhan yang benar-benar paripurna tanpa meninggalkan Allah apapun untuk rekan-rekan kita. Rekan-rekan kita diberikan kesabaran, ketabahan dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinilah bahwa setiap ujian, setiap cobaan pasti itu ada hikmah di balik itu semua. Yang pasti kita akan menjadi lebih kuat dan lebih sehat lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai tindak lanjut dari iklan komite penggerak, kemudian sekolah penggerak, kita diamanatkan harus melaksanakan kegiatan IHT, in-house training, dalam rangka melaksanakan sosialisasi sosialisasi apa, bagaimana, dan harus apa itu yang dilakukan terkait dengan sekolah penggerak. Kemudian yang kedua adalah menyamakan visi persepsi kita yang sudah mengikuti program di kelas sekolah penggerak. Mungkin saja masih ada yang berbeda persepsinya. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita samakan persepsi kita tentang sekolah penggerak itu sendiri. Yang ketiga, kita dituntut untuk menghasilkan sebuah produk. Produknya adalah berupa kurikulum operasional sekolah. Nah, ini yang sudah sering saya bahas, bahwa target kita di dalam IHT ini adalah menghasilkan sebuah produk, dan ini ditargetkan juga oleh kementerian bahwa produknya adalah berupa kurikulum operasional sekolah. Artinya bagi kita di SMA 1 Cikampek, kurikulum sekolah penggerak ini harus sudah mulai diberlakukan pada tahun pelajaran 2021-2022. Nah, kemudian juga kita menghasilkan KTSP. Jadi di dalam KTSP itu ada kurikulum operasional sekolah penggerak dan ada kurikulum kelas 11-12 itu kurikulum yang lama, kurtilan. Jadi split ada dua jenis kurikulum, ada kurikulum operasional sekolah penggerak dan ada kurikulum 2013 yang berlaku di tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu sungguh sangat berbahagia bagi saya pada kesempatan ini bisa bersosialisasi, berdiskusi dengan rekan-rekan semua dalam rangka melaksanakan kegiatan ini. Kemudian rekan-rekan sekalian, bahwa sekolah penggerak ini merupakan, kalau saya katakan ini program yang baru, ya, terkesan terlalu dipaksakan. Karena saya tadi malam saya diskusi dengan Pak Dr. Mamat bahwa apa sih yang hasil dari diskusi kemarin dengan Kemendikbud, bahwa program ini belum ada Permendikbudnya, kemudian juga baru surat edaran Dirjen tentang sekolah penggerak ini, segala sesuatunya masih dalam bentuk draft, belum menjadi satu keputusan akhir, tetapi kita harus berjalan. Jadi kalau istilah saya seperti hanya kita main berlatih pramuka zaman dulu, ada peta kita, ada jalan, ada penunjuk arah, kanan kiri, hati-hati ada bahaya. Mudah-mudahan petunjuk arahnya tidak berbalik lagi ke awal. Ya, jadi kita harus bergerak terus mengikuti peta kita itu yang semuanya masih draft, belum ada keputusan. Tapi kita harus
laksanakan kegiatan ini. Jadi istilahnya bisa kudu bisa pasti bisa gitu ya. Nah, oleh karena itu juga in-house training ini, IHT ini digagas oleh rekan-rekan dari peserta komite penggerak dengan dengan moto dari kita oleh kita untuk kita ya. Nah, semuanya dilaksanakan oleh kita semua, dari kita dan untuk kita. Karena itu setiap hal yang didiskusikan di sini kita sama-sama belajar, kita sama-sama mulai dari awal, karena saya sendiri juga masih membaca dan mempelajari tentang sekolah penggerak ini. Yang lain juga saya yakin sama. Mungkin kalau yang belum, mudah-mudahan ini sebuah pengenalan tentang sekolah penggerak. Kita akan diperkenalkan dengan filosofi pendidikan Hajar Dewantara, meskipun ini juga sudah kita dapatkan pada masa-masa di bangku kuliah dulu tentang filosofi pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian juga kita dikenalkan dengan struktur kurikulum operasional untuk sekolah penggerak. Kemudian kita diperkenalkan dengan kerangka kurikulumnya, ada capaian pembelajaran, kemudian ada ATP-nya sampai kepada modulnya. Nah, ini kita harus lalui selama 8 hari. Jadi kegiatan ini digagas, dirancang kurang lebih 74 ya, bukan 74 jam ya, 74 jam. Jadi dilaksanakan secara sinkronus pertemuan seperti ini, kemudian juga ada asinkronus yang penugasan yang harus dilakukan oleh seluruh peserta, yang pada akhirnya nanti menghasilkan sebuah karya atau sebuah produk berupa kurikulum operasional sekolah. Dimulai dari analisis SWOT, analisis kondisi lingkungan internal dan eksternal, kemudian juga faktor pendukung dan lain sebagainya. Itu produk akhirnya. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan pada kegiatan ini kita dapat menemukan formula bersama ya, yang terbaik bagi SMA Negeri 1 Cikampek. Formulanya seperti apa di dalam rangka mensukseskan program sekolah penggerak, yang tujuan akhirnya nanti adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Itu tujuan akhirnya. Profil pelajar Pancasila itu merupakan tujuan akhir, wahana atau alat untuk mencapai profil pelajar Pancasila itu melalui proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran yang dirancang oleh kita itu harus menuju kepada satu perolehan berupa tujuan akhirnya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bukan hanya semata-mata mengajarkan pengetahuan saja kepada anak didik kita, tetapi juga membekali dengan berbagai keterampilan dan membekali dengan sikap yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang harus dicapai, ya, diantaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, mandiri, kemudian kritis, dan lain sebagainya. Ini yang harus kita capai. Kemudian di dalam pendekatan pembelajarannya harus merubah paradigma yang lama ya, di mana guru sebagai satu-satunya sumber belajar, kemudian metode ceramah itu metode yang paling hebat yang dilakukan oleh guru. Tapi mulai ke depan sebenarnya ini sudah berkali-kali dari sejak zaman kurikulum 2013 pun ini sudah sering dilakukan, bahwa paradigma berpikir kita harus, paradigma tindak kita harus mulai berubah dari dari student center menjadi, dari teacher center menjadi student center.
Artinya pendidikan itu harus berorientasi kepada kepentingan peserta didik. Bagaimana caranya? Nah, ini nanti kita melalui diskusi ini, melalui hari ini kita akan menemukan langkah awal yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru untuk memulai pembelajaran itu yang student center. Seperti apa? Salah satu contohnya adalah guru harus mendiagnosis, menganalisis, mendiagnosis kebutuhan siswa itu apa. Itu di awal pembelajaran. Kebutuhan siswa itu apa? Itulah nanti yang dinamakan, akan dikenakan dengan asesmen diagnostik, ya. Nah, asesmen diagnostik ini bertujuan untuk kepentingan formatif juga kepentingan sumatif. Tapi langkah awalnya adalah asesmen diagnostik itu adalah untuk menganalisis kira-kira kebutuhan apa yang diberikan siswa di dalam satu proses pembelajaran. Mungkin saja dari 36 siswa dalam satu kelas itu pasti berat. Ada siswa yang sudah paham terlebih dahulu di KD1 atau di kompetensi awal. Ada yang sudah paham sampai ke kompetensi 2 dan seterusnya. Tetapi ada yang belum paham sama sekali. Nah, ini adalah kemampuan awal. Kita buat mapping. Artinya guru tidak bisa memperlakukan siswa itu semuanya sama, tetapi diberikan perlakuan-perlakuan khusus secara individu untuk dia karena sudah paham di KI 1 atau di kompetensi awal, maka harus perlakukan seperti apa, kemudian di B sudah sampai ke pemahamannya sampai kompetensi ketiga, bahkan sistemnya belum sama sekali. Nah, tentunya ini perbedaan-perbedaan individual inilah yang mengharuskan seorang guru untuk merancang kegiatan pembelajaran yang berorientasi kepada kepentingan peserta didik. Artinya kalau memang anak didik kita sudah paham di kompetensi tertentu, ya harusnya guru tidak perlu menjelaskan lagi dari awal. Jadi hanya memberikan penguatan-penguatan. Lain halnya dengan siswa yang belum memahami sama sekali, barangkali perlu dibimbing, kemudian diberikan pemahaman sejak awal. Nah, ini ya yang dinamakan dengan pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik. Kemudian sumber-sumber belajar. Sumber-sumber belajar juga tidak harus di dalam kelas. Jadi bisa saja menggunakan sumber belajar, tempat belajarnya itu di luar kelas. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya buat banyak tempat-tempat gazebo di luar, kemudian juga lingkungan yang lain bisa dijadikan sebagai tempat belajar. Nah, sumber belajar dan juga itu bisa digunakan sebagai tempat pembelajaran di luar kelas. Tidak harus di dalam kelas. Nah, kemudian pada diskusi ini, pada hari ini juga harus menghasilkan satu struktur kurikulum SMA 1 Cikampek itu yang seperti apa. Karena dalam struktur kurikulum itu di sekolah penggerak khususnya kelas 10 berbeda dengan struktur kurikulum di 2013. Nanti kita sepakati, Bapak Ibu, materi-materi atau mata pelajaran apa yang akan kita terapkan di kelas 10 ini. Kan ada kelompok mata pelajaran wajib yang di atas, kemudian ada mata pelajaran pilihan, dan ada muatan lokal. Muatan lokal itu di dalamnya saya menemukan ada pembelajaran seni dan kewirausahaan. Artinya dilihat dulu nanti struktur kurikulumnya berapa jam gitu ya. Karena saya menemukan juga di situ ada dalam diskusi, entah saya lihat dulu bahwa untuk alokasi waktu mata pelajaran SMA kelas 10 itu ada pendidikan agama dan budi pekerti. Ini kegiatan reguler per minggunya 2 jam, per tahunnya 72 jam. Kemudian terdiri atas proyek minimal 36 jam atau 33%, sehingga total jam pelajaran per tahunnya 108. Kemudian ada mata pelajaran pokok, kemudian ada PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, ya.
IPA terpadu itu terdiri fisika, kimia, biologi masing-masing 2 jam pelajaran, IPS, sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi masing-masing 2 jam pelajaran, jadi 8 jam. Bahasa Inggris ini 2 jam pelajaran per minggu, ya. Kemudian PJOK itu 2 jam per minggu, kemudian informatika itu 2 jam per minggu. Nah, di sini pilihan mata pelajaran pilihan minimal satu itu seni dan prakarya. Seni sendiri terdiri atas seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari. Prakarya terdiri dari kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Jadi artinya ini harus kita tentukan formulanya itu mau seperti apa. Apakah pada mata pelajaran pilihan ini kita akan seni musiknya plus dengan prakaryanya, kemudian ada muatan lokal bahasa Sunda dalam hal ini 2 jam buat minggu. Nah, nanti kita cermati, kita analisis kurikulum ini, kemudian kita masukkan di dalam kurikulum operasional sekolah kita, sehingga produknya sekali lagi adalah berupa kurikulum operasional sekolah yang akan dipraktekkan dan diterapkan di SMA kita sampai pada tahun pelajaran 2021-2022. Bapak Ibu yang saya hormati, konsekuensi dari perubahan kurikulum, setiap perubahan tentunya membawa konsekuensi. Ya, sekali lagi bahwa setiap perubahan kurikulum pasti membawa konsekuensi. Konsekuensi yang diantaranya adalah satu, jumlah jam mengajar Bapak Ibu guru menjadi berkurang. Ya, khususnya yang PNS ini harus dipahami bahwa dengan adanya perubahan seperti ini pasti akan mengurangi jam mengajar Bapak Ibu. Nah, khususnya mata pelajaran yang itu tadi peminatannya yang IPA, fisika, kimia, biologi yang semula jumlah jamnya banyak, tapi sekarang hanya 2 jam. Kemudian untuk mata pelajaran yang ilmu sosial juga sama, yang semula hanya seperti sejarah ada yang 2 jam, bahkan ada yang 3 jam, dan sekarang itu rata hanya 2 jam. Nah, oleh karena itu ini harus dicermati konsekuensi dari pengurangan jam beban jam mengajar guru. Oleh karena itu mudah-mudahan ketika saya tanyakan ini harus bagaimana, jawaban dari kementerian ini masih dalam proses pembahasan, nanti akan ada kebijakan, ya. Jadi jawabannya bukan aturan tetapi kebijakan dari Kemendikbud tentang beban mengajar untuk guru PNS dan lain sebagainya. Nah, kemudian terkait juga dengan tunjangan profesi gurunya, ini juga bukan hal yang ujuk-ujuk, tapi perlu proses yang yang lebih mendalam dalam hal pembagian tugas. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya sekolah penggerak itu di Kabupaten Karawang kan banyak juga kita dengan pemain. Ini juga menjadi satu permasalahan nanti kepada anak-anak kita atau kepada orang tua harus disampaikan bahwa kita ini sudah menggunakan kurikulum sekolah penggerak. Jadi berbeda dengan sekolah lain. Kemudian kalau memang mereka mau lanjut di sekolah kita ya enggak, kalau memang enggak yang bagaimana silakan pindah ke sekolah lain yang menggunakan kurikulum lama. Kenapa? Dalam segala sesuatu ini pasti berbeda. Salah satunya nanti dalam hal penjurusan atau peminatan di sekolah penggerak tidak ada penjurusan di kelas 10. Kalau ya kurikulum lama kan kelas 10 itu sudah mulai penjurusan atau pemilihan minat, tetapi untuk sekolah penggerak tidak ada peminatan. Saya membacanya bahwa di sekolah penggerak itu pemilihan mata pelajaran nanti di kelas 11 ketika naik ke kelas 11. Tetapi bukan berarti penjurusan, tetapi polanya itu kelasnya tetap, katakanlah nanti ada di kelas 11 ya, 11A namanya ya, kelas 11
11A itu terdiri dari 36 siswa. Dari 36 siswa itu ada yang memilih kelompok mata pelajaran IPA, ada kelompok siswa yang memilih mata pelajaran IPS, ada siswa yang memilih mata pelajaran vokasi, ada siswa yang memilih mata pelajaran bahasa. Nah, jadi pemahaman saya, ketika anak-anak satu kelas ini memilih mata pelajaran yang diminati, mereka akan masuk ke kelas-kelas mata pelajaran itu. Ada kelas fisika, ada kelas biologi, ada kelas kimia, ada kelas sejarah, ada kelas geografi. Jadi satu kelas itu berpencar. Nanti ketika mata pelajaran itu mereka balik lagi kepada kelasnya yang semula, kelas induknya. Jadi bergabung dengan teman-temannya yang lain untuk belajar mata pelajaran umum seperti tadi, pendidikan agama, PKN, PJOK, bahasa Inggris. Mereka berkumpul kembali. Tetapi pada mata pelajaran pilihan mereka berpencar. Nah, ini kembali kepada sistem kelas dulu. Jadi ada kelas fisika, ada kelas biologi, ada kelas kimia, ada kelas sejarah, ada kelas geografi, ada kelas ekonomi dan seterusnya. Jadi mereka akan berkumpul di satu komunitas kelas, tetapi pada saat pemilihan mata pelajaran mereka masuk ke kelas itu. Seperti dulu kita kuliah. Dulu kita kuliah kan ketika MKDU kita berkumpul dengan kelas-kelas yang lain. Tapi ketika MKDK atau mata pelajaran yang kekhususan, kita kumpul di teman-teman kita satu kelas. Nah, persis seperti itu. Jadi ini harus kita rancang, harus kita diskusikan pola seperti itu. Tapi nanti itu di kelas 11 terkait dengan peminatan seperti itu. Nah, nanti kesananya permasalahan nanti yang akan timbul akan ada mata pelajaran yang jumlah peserta didiknya atau yang memilih mata pelajaran itu banyak. Wah, ini mah gampang, biologi apa? Jadi anak banyak memilih di kelas di pelajaran biologi numpuk nanti. Ada yang tidak diminati sama sekali, fisika nggak minat, jadi yang memilihnya begitu. Contoh konkret, Bu Eti mungkin ini pada saat pemilihan UN ya, ujian nasional pemilihan mata pelajaran. Ada yang milih fisika, kimia, biologi kan, biologi banyak banget gitu kan. Tapi yang mata pelajaran kimia atau fisika sedikit. Nah, nanti polanya akan seperti itu. Jadi ada kelas biologi, ada kelas fisika, ada kelas kimia. Jadi kalau yang kebetulan numpuk gurunya di mata siswanya numpuk di mata pelajaran itu butuh agak banyak, gitu kan. Tapi untuk yang mata pelajaran yang dipilih supaya sedikit membutuhkan guru yang tidak terlalu banyak. Konsekuensi berikutnya nanti kita akan kesulitan untuk menganalisis kebutuhan gurunya. Gurunya berapa? Kebutuhan guru kimia itu berapa? Kebutuhan guru fisika berapa? Kebutuhan guru biologi berapa? Jadi nanti agak susah untuk menghitung, menganalisis kebutuhan guru yang sebenarnya. Kenapa? Karena pemilihan mata pelajaran oleh siswa itu kan bisa ditembak. Mungkin tahun ini banyak yang memilih mata pelajaran biologi, tahun depan berubah menjadi pelajaran yang lain dan seterusnya seperti itu. Jadi ini perubahan-perubahan ini yang saya katakan tadi, setiap perubahan pasti akan membawa konsekuensi dan kita harus siap untuk menerima perubahan. Suka nggak suka, kita harus siap terhadap perubahan. Kita harus menerima perubahan karena perubahan itu adalah sebuah keniscayaan dan perubahan itu adalah satu hal yang abadi. Tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Nah, barangkali itu saja Bu Eti yang sebagai sambutan dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sekali lagi pada kesempatan ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bisa melaksanakan kegiatan ini sampai tuntas. Yang kedua, kegiatan ini harus menghasilkan produk berupa kurikulum operasional sekolah dan di akhir nanti kita dapat melaksanakan kurikulum itu dengan sebaik-baiknya.
Barangkali itu saja Bapak Ibu, selamat beristirahat, mudah-mudahan kegiatan bisa berjalan dengan lancar apapun, dan setiap hari ketua panitia laporan ke kementeriannya, laporan jangan lupa dokumentasinya, kemudian juga daftar hadir dan foto-foto kegiatannya dilaporkan ke kementerian melalui link yang sudah disampaikan. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan HT Sekolah Penggerak dengan tema bergerak serentak mewujudkan prosedur pelajar Pancasila secara resmi menyatakan dibuka. Terima kasih. Mohon izin saya klik dulu karena saya harus ikut juga Jumit jam 9 tepat dengan Mendikbud juga terkait dengan bantuan sanitasi dan tanda tangan elektronik ya, karena setiap surat-surat yang dikeluarkan sekarang harus menggunakan tanda tangan elektronik. Itu saja Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin dulu, nanti saya gabung lagi setelah Jumit dengan Kementerian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak, terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kita memang baik. Dalam agenda sesi orientasi ini ya, tadi sudah disampaikan pembukaan dan penyampaian agenda sesi. Perkenalan, semuanya sudah kenal Ibu ya. Oke, baik. Akan saya dalam pelatihan ini diharapkan ya Bapak Ibu peserta pelatihan memahami filosofi pendidikan yang memerdekakan ya, profil pelajar Pancasila dan implikasinya dalam pembelajaran. Ini akan Bapak Ibu dapatkan selama kurang lebih 8 hari ke depan Bapak Ibu ya. 8 hari ini mulai dari hari ini sampai dengan tanggal 14 Juli. 14 Juli mulai dari hari Senin sampai dengan hari Rabu minggu depan. Modalnya moda daring semua Bapak Ibu, jadi tidak ada tatap muka, jadi Bapak Ibu cukup mengikutinya dari rumah masing-masing seperti itu. Kemudian model pembelajarannya Bapak Ibu gunakan prinsip pembelajaran andragogik ya Bapak Ibu. Jadi pembelajaran orang dewasa, ya. Prinsipnya pembelajaran secara mandiri, aktif mencari bahan belajar lain ya dari di luar platform atau materi-materi yang akan kami sampaikan nantinya ya, bertujuan untuk menunjang proses pemahaman Bapak Ibu. Jadi selain mendapatkan materi dari kegiatan IHT ini, diharapkan Bapak Ibu juga mencari bahan belajar mungkin dari beberapa sumber, entah dari buku, entah dari internet, atau mungkin diskusi-diskusi Bapak Ibu. Jadi supaya menunjang ya proses pemahaman Bapak Ibu semuanya. Ya, kemudian ada kolaborasi dan berbagai pengalaman antar peserta. Jadi Bapak Ibu nanti dalam mengikuti kegiatan IHT ini akan dibentuk kelompok-kelompok kecil ya, antara 3 sampai 5 orang. Tujuannya adalah untuk berdiskusi ya, kemudian setelah berdiskusi dalam kelompok kecil, Bapak Ibu akan diajak untuk berdiskusi dalam kelompok besar ya, satu kelas ini Bapak Ibu. Kemudian ada reflektif ya, berdasarkan pengalaman. Jadi Bapak Ibu nanti akan diminta bercerita ya, menceritakan pengalaman ya, tentunya pengalaman mengajar Bapak Ibu ya, bukan bercerita pengalaman liburannya. Curhat ya. Ya, jadi berdasarkan pengalaman mengajar, entah kesulitannya atau mungkin hal-hal yang menarik Bapak Ibu yang kita ciptakan atau kita lakukan ketika kita mengajar Bapak Ibu, seperti itu ya. Nah, kemudian setiap harinya Bapak Ibu akan dihadapkan dengan 2 proses pembelajaran, yaitu sinkronus dan asinkronus Bapak Ibu ya. Sinkronus itu pembelajaran secara bersama-sama melalui Google Meet yang saat ini kita lakukan Bapak Ibu ya. Ini asinkronus Bapak Ibu ya. Kemudian asinkronus yaitu pembelajaran secara mandiri ya.
Nah, jadi Bapak Ibu ketika sudah selesai mengikuti pembelajaran sinkronus saat ini yang kita lakukan, Bapak Ibu dilanjut untuk pembelajaran asinkronus, yaitu pembelajaran secara mandiri, yaitu bisa ada tugas, ya, mengerjakan tugas-tugas mandiri, bisa mengerjakan tugas-tugas kelompok, atau bahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti kami akan sajikan di Google Classroom, ya. Bapak Ibu sebagian sudah ada yang bergabung di Google Classroom, ya. Nah, asinkronus ini bisa dilaksanakan secara luring dan daring, Bapak Ibu, ya. Luring dalam artian kita yang mengerjakan tanpa harus on gitu, Bapak Ibu, ya. Tanpa harus on internet, ya. Tapi kalau untuk mengupload tugasnya, kemudian untuk di Classroom, ya Bapak Ibu, ya, itu bisa dan itu harus on, ya, harus on. Gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, perlu saya tekankan di sini bahwa dalam pelaksanaan IHT ini Bapak Ibu akan mendapatkan tugas di awal, ya, sesuai dengan prinsip pembelajaran andragogi gitu Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu akan mendapatkan tugas di awal, jadi seperti itu, tugas sesuai dengan metode pembelajaran yang kita terapkan. Baru kemudian esok harinya kita diskusikan secara bersama-sama gitu. Nah, Bapak Ibu nanti akan mengerjakan tugas, semuanya ada di Classroom, ya. Bapak Ibu nanti akan dihadapkan dengan berbagai soal, entah itu langsung dikerjakan di Classroom atau mungkin di lembar kerja LK, Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu nanti akan bisa berkomentar, bisa saling berkomentar, Bapak Ibu, ya. Kalau kemarin kita pembelajaran atau kita melaksanakan kegiatan kegiatan pelatihan itu menggunakan media LMS, yaitu Learning Management System. Namun karena keterbatasan media, ya, kita memanfaatkan media Classroom, Bapak Ibu, ya. Ya, minimal kita buat semirim mungkin, ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa saling berkomentar, ya, antar peserta. Oke, seperti itu Bapak Ibu, ya. Nanti lebih jelasnya akan disampaikan sama Bu Ida mengenai Classroom ini. Langsung Ibu. Gitu. Oh iya. Baik. Merdeka Double R. Baik. Konsep dalam kegiatan IHT ini kita tetap menerapkan konsep merdeka, ya, double R, Bapak. Ini bukan salah tulis, Bapak Ibu, ya. Memang di sini ada double R. Konsep merdeka dalam pembelajaran implementasi kurikulum merdeka, ya. Jadi yang saya sebutkan di awal tadi ada asinkronus dan sinkronus, ya. Nah, M yang pertama yaitu mulai dari diri, ya. Mulai dari diri. Aktivitasnya yaitu forum ada diskusi, Bapak Ibu, ya. Diskusi, ya, kemudian melihat komen peserta lain yang di Classroom itu, ya. Diskusi kelompok kecil, Bapak Ibu, ya. Nanti Bapak Ibu akan berdiskusi, ditugaskan berdiskusi dalam kelompok kecil. Kemudian ya, eksplorasi konsep, ya. Peserta melihat video dan membaca artikel, mengerjakan kuis, jawaban kuis langsung diberikan ke peserta, ya. Bapak Ibu nanti akan disajikan video, ya, video. Nanti Bapak Ibu bisa bisa menyaksikan, kemudian membaca artikel, mengerjakan kuis dan lain sebagainya, Bapak Ibu, ya. Nanti dari video itu Bapak Ibu akan ditugaskan untuk mungkin berkomentar, memberikan analisis, ya, Bapak Ibu, dari Bapak Ibu semuanya, seperti itu. R, ruang kolaborasi, ya, ruang berdiskusi, ya, ruang diskusi, Bapak Ibu, ruang kerjasama seperti itulah, ya. Peserta mendapatkan panduan LK, ya. Hasil kerja kelompok diupload dan dapat dilihat peserta lain, ya. Seperti yang saya sampaikan di awal, Bapak Ibu, ya, akan diberikan LK yang itu mungkin bisa hasil dari diskusi kelompok kecil yang akan diupload atau dikumpulkan tugas, dan itu akan bisa dilihat oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada refleksi, ya, forum diskusi, ya, partisipan bisa melihat dan komen peserta lainnya. Kemudian ada demonstrasi kontekstual, hot text
RK dan materi kunci ya. Nanti lebih jelasnya Bapak Ibu bisa mengikutinya sampai hari ke-8 nanti. Kemudian ada sinkronus ya, elaborasi pemahaman. Kemudian ada koneksi antar materi, yaitu ada video conference yang saat ini kita laksanakan Bapak Ibu ya. Aksi nyata, drive penerimaan portofolio bisa diakses peserta lain ya. Oke. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin bisa dilanjut sama Bu Ida mengenai classroom. Detailnya sama Bu Ida. Baik, saya akhiri. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dilanjutkan dengan Bu Ida. Langsung Ida sudah siap, Bu Ida? Saya sudah, Bu. Oke. Enggak, silakan dilanjut aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, izin untuk menyampaikan terkait teknis dalam penugasan di asinkronus menggunakan Google Classroom. Saya izin share screen. Nah, ini tampilan Google Classroom untuk pelaksanaan IHT PSP selama 8 hari ke depan. Jadi kita nanti dari tahapan mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi, sampai demonstrasi kontekstual, ini dikerjakan melalui Google Classroom. Mungkin tadi Bapak Ibu yang sudah bergabung, ini belum semuanya, baru 10 orang, ini 12 termasuk saya dan Pak Yakub tadi untuk mencoba simulasi. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ketika sudah masuk ke kelas, kan pasti tampilan yang otomatis muncul biasanya halaman depan ini ya, stream atau bahasa Indonesianya forum ya Pak? Bahasa ini biasanya forum. Iya, forum. Nah, ini yang biasanya muncul otomatis di halaman depan. Nah, nanti disarankan langsung masuk ke bagian classwork atau tugas kelas. Di classwork sini. Nah, nanti di sini akan diposting satu hari itu akan ada beberapa kali postingan. Bahkan bisa sampai pajak ke bawah. Tergantung nanti materi dalam hari tersebut. Karena kita tiap hari nanti akan ada subbab yang berbeda. Gitu. Kenapa? Oh, kurang ya? Bentar. Tes, jelas? Jelas gak? Udah. Nah, nanti ini ada hari ke-1 sampai hari ke-8. Postingannya ini akan dipost sesuai hari. Jadi Bapak Ibu hanya bisa melihat hari ini karena hari pertama, jadi hanya bisa melihat untuk hari pertama. Hari pertama ini tadi karena ada tes awal, jadi untuk khusus hari ini sebelum mengerjakan mulai dari diri, harus mengerjakan dulu tes awal. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung masuk ke tugas kelas atau classwork, kemudian kerjakan dulu tes awal, baru nanti mulai dari diri. Jadi harus urut ya Bapak Ibu, walaupun ini postingannya bisa dibuka bebas, tapi disarankan harus urut sesuai konsep pembelajaran yang tadi dijelaskan Pak Yakub, yaitu merdeka. Jadi asinkronusnya hanya sampai merdeka saja. Nanti EK-nya ketika sinkronus di besok harinya. Nah, ini untuk mulai dari diri sendiri, isiannya itu biasanya berisi pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya ini panjang atau jawaban esai. Nanti Bapak Ibu bisa langsung menjawab, ini saya tadi hanya contoh ya. Jadi nanti bisa menjawab, langsung menuliskan jawabannya saja, tidak perlu dituliskan soalnya lagi. Jadi misal 1 jawabannya apa, kemudian 2 jabarkan saja ya Bapak Ibu. Ini lebih mudah diakses melalui laptop, supaya lebih terlihat jelas dan nanti bisa saling melihat jawaban peserta lain. Nah ini. Jadi kalau mau lihat jawaban peserta lain, si classmate answer atau melihat jawaban peserta lain. Nah, di sini nanti terlihat beberapa jawaban dari peserta yang sudah menjawab
menjawab pertanyaan di sini. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa saling berkomentar dengan cara klik ini, reply. Misalnya kita membalas ini chat dari Pak Yakub misalnya. Ini bisa kita jawab untuk saling berkomentar, memberi komentar. Contoh saja ya Bapak Ibu. Saya bingung nulis apa. Nah, nanti ini tinggal di post, maka nanti akan masuk dan nanti yang akun tersebut, akun yang diberi komentar ini akan mendapatkan notifikasi melalui Gmail. Tuh, jadi untuk bagian yang platform mulai dari diri ini, dari hari pertama sampai ke 8 isinya pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya esai dan diharapkan bisa saling berkomentar antara peserta yang lain. Nah, kemudian mulai dari diri, lanjut di eksplorasi konsep. Karena ini hari pertama, temanya hari ini hanya mengenai platform belajar. Jadi kita masih pengenalan, ibaratnya simulasi dalam penggunaan asinkronus ini. Nanti setiap hari akan berbeda judulnya. Di sininya akan berbeda. Tuh. Nanti kita lihat. Nah, eksplorasi ini ke depannya ini isinya hanya berupa penjabaran materi, bisa berupa modul, juga nanti ada diarsipkan di sini video-video tergantung harinya. Dan nanti tergantung materi. Jadi Bapak Ibu semua, ini semua materi yang kita post di Google Classroom, kita ambil dari apa yang sudah kita dapatkan ketika kemarin pelatihan. Jadi ini hanya mengikuti apa yang ada di LMS gitu. Jadi tidak dirubah sama sekali. Sama ya. Nanti Bapak Ibu di sini diharapkan membaca materi-materi yang ada di sini. Nanti berupa modul. Untuk hari ini tidak ada modul karena masih hari pertama. Besok ada video dan modul dan seterusnya seperti itu. Nah, ini kalau sudah dikerjakan, maka warnanya akan abu-abu. Mungkin kalau kemarin kami menggunakan LMS itu, ketika sudah dikerjakan, tandanya itu ada tanda centang. Kalau di Google Classroom, perubahan warna. Jadi ini karena tes awal belum saya kerjakan ini, maka warnanya masih hijau. Tadi yang mulai dari diri ini dari warna hijau berubah jadi abu-abu karena sudah dikerjakan. Nah, ini yang eksplorasi konsep dari awal pasti warnanya abu-abu karena bagian ini tidak perlu ada yang harus dikerjakan. Jadi di sini hanya membaca, memahami materi dari modul ataukah dari video. Seperti itu. Dari sini lanjut di ruang kolaborasi. Nah, ruang kolaborasi ini nanti bentuknya sepertinya ke depannya lebih ke pengumpulan tugas. Ini karena hari pertama jadi masih bentuknya hanya pertanyaan-pertanyaan atau apa saja yang boleh dituliskan di ruang kolaborasi terkait diskusi antar kelompok nantinya. Gitu. Jadi nanti di sini untuk peserta berdiskusi dengan menuangkan jawaban sesuai kenyataan di lapangan, memberikan komentar dan yang lain sebagainya. Nah, ini karena belum dikerjakan makanya warnanya hijau. Nanti kalau sudah warnanya abu-abu. Kemudian lanjut nanti di refleksi terbimbing. Nah, ini isinya bahan refleksi. Jadi pada saat ini Anda baru saja melewati rangkaian pengalaman belajar dan jika tidak dengan sengaja kita maknai pembelajarannya, maka semua akan hilang begitu saja. Makanya ada platform refleksi terbimbing. Jadi di sini meninjau kembali simulasi yang sudah dilakukan dari mulai diri sendiri sampai pengumpulan tugas kelompok. Itu nanti dituliskan di sini juga berupa jawaban esai dan bisa dilakukan saling berkomentar dengan peserta yang lain. Tuh. Nah, ini refleksi terbimbing dan lanjut yang terakhir demonstrasi kontekstual. Nah, untuk hari pertama sampai hari ke-8, demonstrasi kontekstual ini bentuknya sama, yaitu penugasan melalui ini LK, lembar kerja. Jadi setiap hari nanti akan ada lembar kerja yang masih kosong berupa template. Jadi nanti Bapak Ibu harus membuka filenya, saya contohkan ya. Jadi ini silakan membuka rencana belajar pada link ini. Nah, ini linknya. Kemudian klik buka dengan Google Dokumen atau ini open with Google Doc. Untuk hari pertama. Nah, setelah dibuka, ini nanti setelah dibuka berarti unduh file tersebut pada bagian file, kemudian klik download dalam bentuk Microsoft Word. Nah, ini ya Bapak Ibu ada di mana? Tulisan file ada di pojok kiri. Tuh, jadi nanti ini file,
kemudian download, terus Microsoft Word. Gitu. Jadi nanti setiap hari selama 8 hari akan ada LK yang harus Bapak Ibu isi sesuai dengan template yang sudah diunggah pada Google Classroom. Nah, nanti setelah terdownload ini kan sudah ada di laptop Bapak Ibu masing-masing, nanti bisa langsung diisi sesuai petunjuknya. Nah, ini kalau hari pertama ini masih mengenai tentang rencana belajar, jadi masih awal-awal pengenalan metode belajar yang akan dilakukan selama 8 hari. Misalnya saya tulis ini, jadi nanti Bapak Ibu setelah LK-nya terdownload, kemudian diisi sampai selesai, kemudian nanti di-post lagi di Google Classroom-nya. Misalnya ini sudah selesai nih ya, misalnya nanti Bapak Ibu harus isi ini sampai ini, nanti diisi, kemudian nanti disimpan. Nah, setelah tersimpan, baru nanti Bapak Ibu bisa mengunggah tugasnya di sini. Jadi setelah mengisi rencana belajar pada tabel ini, nanti unggah rencana belajar pada aktivitas ini. Jadi ini seperti yang sering dikerjakan oleh murid ketika mengumpulkan tugas. Ini ya, add or create. Tahu kalau di bahasa Indonesianya, oh di sini nggak ada. Nah, ini ya, jadi nanti ini tambahkan tugas, kemudian ambil yang file. Gitu. Filenya di mana? Nanti Bapak Ibu tinggal mencari file yang tadi sudah diisi, disimpan di bagian mana di komputernya. Oh, tadi saya ada di bagian download. Nah, ini. Kemudian nanti diunggah sampai selesai terunggah. Jadi ini kita berperan sebagai siswa di sini. Kemudian klik turn in, atau kalau bahasa Indonesianya itu serahkan. Turn in kalau enggak serahkan. Gitu. Nah, sudah selesai. Nanti terlihat kalau sudah mengumpulkan warnanya berubah jadi abu-abu. Berarti ini sudah mengumpulkan. Nanti setiap harinya tugas-tugas ini akan dinilai oleh pemateri yang pada hari itu menyampaikan materi di sinkronus. Kalau misalnya tugas ini berarti yang menilai nanti Pak Yakub. Untuk besok nanti beda lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi asinkronusnya sampai tahap demonstrasi kontekstual saja. Dari mulai diri sampai demonstrasi. Tes awal untuk hari ini saja. Besok tidak ada tes awal. Jadi yang perlu diingatkan di sini mengisinya harus urut ya Bapak Ibu, dimulai dari diri, eksplorasi, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing sampai demonstrasi kontekstual. Sampai warnanya semua berubah jadi abu-abu. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan Pak Ibu terkait pelaksanaan dalam asinkronusnya. Sudah jelas Bapak Ibu untuk asinkronus? Udah selesai. Jadi nanti ini setiap harinya akan diposting pagi hari ya Bapak Ibu. Jadi nanti hari ini mengerjakan tugas ini, besok pembahasan, nanti besok juga diposting untuk penugasan yang akan dijelaskan di hari berikutnya. Jadi seperti itu seterusnya, asinkronus dan sinkronus. Baik, karena ini sudah selesai, saya nanti akan berbagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Ibu Tati. Terima kasih Bu Ida atas penyampaiannya. Mungkin untuk pembukaan sudah ya. Saya serahkan lagi kepada panitia. Setelah ini berikutnya ini apa gitu peserta. Di sini sih ada tes awal ya. Iya, betul Bu. Jadi Bapak Ibu peserta ini sudah gabung di kelasnya.
Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum bergabung nanti agar bergabung terlebih dahulu di Classroom supaya bisa mengerjakan tes awalnya ya. Untuk yang belum bergabung. Gimana nontonnya? Nonton. Ya, terima kasih. Masih banyak yang belum gabung. Tadi sudah saya share ya kode kelasnya ada di grup peserta untuk bergabung Google Classroom. Bapak Ibu bergabungnya menggunakan Gmail yang biasa ya, tidak yang akun belajar. Jadi nggak bisa. Nah, ya. Jadi diingatkan lagi kira-kira Gmail yang biasa. iya. Terus untuk Bapak Ibu panitia setelah masuk ke untuk Zoom ini sampai jam berapa ya? Sudah Bu, sampai Udah ya? selesai. Iya, jadi Oh. nanti seperti besok juga seperti itu teknisnya. Jadi setelah Google Meet selesai, Bapak Ibu langsung pindah buka tab Google Classroom-nya. Oh, langsung di Classroom ya, gitu. Oke. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu seperti itu ya. Jadi mungkin setelah online itu nggak sampai full sampai sore gitu ya. Setelah ada materi yang mungkin nanti langsung bisa lihat tugas di Google Classroom. Seperti itu ya Bapak Ibu panitia ya. Betul, Oke. Ibu. Ya. Kebetulan saya juga agak khawatir ini Kasan ketinggalan sementara udah. Ya, untuk hari pertama karena baru orientasi pelatihan jadi tidak lama. Oke. Ya, kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Mungkin dari panitia ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup? Ada nggak? Sedikit aja Bu, mungkin Ya, tetap monggo. semangat mengerjakan tugasnya Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama. Dari website. Hmm. Boleh nanya nggak teman-teman panitia, Bapak Ibu? Memang background saya begini ya karena memang nggak pakai laptop, kameranya tidak berfungsi. Ini kan pertanyaan-pertanyaannya sangat banyak sekali dan memerlukan jawaban esai yang banyak juga. Ya, sepakat saya boleh kerjasama dengan teman yang lain gitu ya atau gimana gitu, boleh nggak kasih tahu maksudnya sharing gitu biar cepet, jangan sampai kerjain asinkronus subuh sampai jam 6:30 lagi, katanya kan tidak kan sampai jam 7 lagi kan, dari jam berapa nggak salah ya. Biar paham. Benar nggak sih teman-teman? Kerjasama Pak Baim. Gimana Bu Ida? Benar Pak Baim. Iya. Kalau misalkan nggak kerja sama kerjanya sampai subuh, buset kasihan. Panitianya ini terbaik ada pertanyaan dari kita beserta yang lain, panitianya mohon meresponnya dengan baik juga, jadi benar-benar kita baru gitu kan, baru tahu ini kayak gimana sih pas ngeblank, saling sharing. Nanti Bu Ida, Pak Yaku, Pak Firman, Pak Dwi dan yang lainnya yang sudah Buka privat Pak Baim. Pak Firman buka privat. Oke. Gitu. Ya Pak lain ya. Mungkin lewat grup ya Bu. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan di grup. Langsung aja buka ya. Iya. Gimana? Bu Ida ada tambahan? Izin menjawab Pak Baim. Jadi nanti untuk tugasnya itu kan rata-rata yang bagian mulai dari diri, refleksi itu bisa melihat jawaban dari teman yang lain. Jadi nanti mungkin bisa saling di sana bisa saling berdiskusi gitu Pak. Mungkin nanti untuk tugas yang di LK bisa saling berdiskusi, tapi nanti LK-nya ini hampir 50% nanti lebih menjurus pada mapel masing-masing sesuai Bapak Ibu yang Bapak Ibu ampu. Jadi mungkin bisa berdiskusi tapi tidak mungkin persis pastinya nanti hasilnya gitu. Jadi diskusi untuk menyamakan persepsi ini tuh maksudnya tujuannya apa. Jadi kalau untuk mengerjakan ini apa saja yang harus dibutuhkan, tapi nanti endingnya akan pasti berbeda. Itu Mister. Iya. Judulnya kita merdeka belajar tapi seperti dijajah belajarnya juga. Enggak. Merdeka belajar tapi kita kayak dijajah. Pertanyaannya banyak banget. Aduh, kayaknya nggak merdeka, kita ini terbelenggu kayaknya. Iya. Biar lebih sangat. Terbiasa. Bertanya. Iya Ibu. Bu
Bu Ida dan rekan-rekan, Pak Yakub dan rekan-rekan. Iya, Bu Adi. Kami terutama ya juga sama ngeblank ya soal guru pembelajar penggerak ini. Cuma tadi dari arahan Bapak Kepala Sekolah, saya ada sedikit menyimak bahwa kita akan membuat satu kesepakatan ya, kalau nggak salah begitu ya, tentang kurikulum, isi dari kurikulum yang akan kita gunakan di sekolah penggerak. Itu bukan? Kalau nggak salah. Betul. Ya kan? Berarti ada satu statement, mungkin seperti nanti hafal apa aja yang ada gitu kan? Kemudian ada sekolah ini mau kemana arahnya dan lain sebagainya. Nah, ini saya harapkan nanti di dalam diskusi yang apa tadi namanya yang di dalam itu Asinkronus. apa yang bilangnya asinkronus ya. Asinkronus, Bu Adi. Bahasanya teh meni dibuat biar lain gitu. Udah mah sama-sama aja kayak gitu. Maksudnya kan ini beda dengan kurikulum 2017 mungkin ya, agak-agak beda, tapi saya lihat memang bahasa-bahasanya aja sih yang dirubah. Nah nanti maksudnya teman-teman semua yang terutama memang guru-guru luar biasa, anak-anak muda yang penuh semangat, usahakan nanti karena kita akan membuat suatu komitmen, jadi harus betul-betul dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya mungkin ya. Juga mungkin nanti masukan-masukan dari yang lain supaya kan itu nanti akan dikerjakan selama 3 tahun ke depan. Jadi betul-betul kita harus artinya jangan ngasal gitu ya. Nanti itu harus benar-benar pertimbangan yang sangat matang ya untuk program guru penggerak ini. Ya, itu aja mungkin masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Ada lagi? Sudah cukup? Izin menyampaikan, Bu. Iya, mangga. Mangga. Pak Munir, silakan. Tadi menanggapi pertanyaan dari Pak Baim ya. Asik. Sejalan ya. Jadi begini Pak Baim, di situ memang jadwal untuk asinkronus itu kan sampai esok harinya ya, jam 6.30 kalau tidak salah, 6:30 ya. Jadi bukan berarti tugasnya banyak Pak Baim gitu. Jadi itu maksudnya justru waktunya yang panjang gitu. Kita diberi waktu yang lama untuk mengerjakan. Iya, bukan apa-apa. Soalnya gini, saya dengar selintingan Pak Munir ngerjain tugas waktu jadi komite pembelajar itu sampai subuh. Nah itu, saya nggak mau. Jadwal badminton saya terganggu. Ya, saya sharing sekarang nih. Saya sharing Saya sekarang. mau. Ini pengalaman saya. Jadi untuk bapak-bapak ibu dan ibu sekalian mengerjakan asinkronus itu kalau bisa mah langsung setelah sinkronus gitu. Kalau saya kebetulan di rumah setelah sinkronus itu tidak bisa langsung mengerjakan asinkronus karena ada tugas lain yaitu gendong bayi. Ngasih bayi Pak Baim. Jadi saya mengerjakan itu malam Pak Baim. Ya, oleh karena itu mengerjakan malam tidak ada teman diskusi ya akhirnya mengerjakan sendiri jadi begitu. Jadi pengalaman yang sudah yang Bu Ida, Pak Firman dan Pak Dwi itu super cepat sekali kok mengerjakan asinkronusnya, bahkan bisa selesai sampai 1-2 jam ya Pak Ibu ya. Jadi begitu baik, jadi santai aja Pak Baim ya. Itu caranya gimana 1-2 jam? Ya silakan nanti bisa berdiskusi lah. Itu ya. Komite penggeraknya dong harus ngasih tahu bocorannya gimana, triknya supaya nanti ketika kita aplikasi kepada pembelajaran pun sesungguhnya ya begitu sama anak-anak cari jalur cepat tapi kita benar-benar sama-sama bergerak gitu loh. Ya nanti karena di situ ada grup WA ya, nanti bisa berdiskusi di grup WA. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Ya. Oke siap. Apa copy paste aja? Jawaban dari Pak Munir. Semangat, Pak Baim izin menambahkan. Jangan sampai ganggu jadwal olahraga Pak Baim. Jangan sampai ganggu jadwal badminton saya ini. Kalau sampai subuh. Oke,
Oke, Pak Baim. sudah cukup rekaman. Ya. Ini laptop saya sudah mau mati, mohon maaf kalau nanti saya tiba-tiba live ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Enggak, tapi mohon maaf kalau nanti tiba-tiba saya live karena memang nggak bawa casan, serius. Ada Bu Ek, ini Bu Ek, saya kan Ya, nih. Saya ingin dibantu sama semuanya lah, soalnya Aduh, curhat. Bu Ika siap, Bu Ika nanti gabung di grup IPS berarti ya, Bu Ika ya? Mbak Jika, Ya, Mbak Jika, saya sih pembantu Bu Edi. Mbak Jika, saya sih pembantu. di sini IPS itu ada Bu Nadia, ada ini juga, ada Pak Dwi juga ya, pelajaran IPS. Karena memang kemarin tuh agak bingung untuk nyariin pelajaran IPS gitu ya, untuk pesertanya gitu Bu Ika. Dan alhamdulillah terima kasih sekali Bu Ika sudah mau menyempatkan waktu karena daring ya Bu Ika ya, jadi kawin. Insya Allah nanti teman-teman muda kita membantu. Jadi jangan terlalu, artinya imun harus tetap semangat ya, jangan sampai kepikiran malah jadi sakit gitu ya, tidak seperti itu. Ya, betul Betty. Santai, ini kita proses belajar, jadi nanti kalau ada info apa-apa kita sama-sama sharing. Pak Dwi mohon ini bimbingan khusus karena merasa senior katanya. Oke. Pak Dwi dan Pak Firman buka kelas. Ada Pak Wahyu, ada Bu Nadia. Ada Pak Wahyu juga ya, Pak Wahyu, Bu Nadia dari grup IPS, insya Allah nanti dibantu. Buat teman-teman jangan jadi beban karena ini kita proses belajar, artinya kita tetap bisa happy lah ya untuk imun supaya tidak terlalu kepikiran seperti itu. Betul, Teh. Karena ini kan Cepat merdeka. ya lingkupnya hanya sekolah kita saja ya, bukan yang lain. Artinya kita sama-sama tahu, panitia juga tahu kondisinya seperti apa. Nanti insya Allah dibantu. Seperti itu Bu Ika. Sehat-sehat Bu Ika. Ya, amin. Soalnya saya kan punya pasien, jadi sayanya cabang gitu Bu Ek. Semangat Bu Ika. Semangat Ibu. Semangat semuanya. Harus sehat. Bisa. Jaga imun, jaga iman. Memang kebetulan Bu Ika ini paling senior Bu Ika ya. Iya benar Bu. Semangat Ibu, semangat. Keren Ibu, keren. Banyak Bu Ika bisa bantuan. berbagi Dwi, nanti pengalaman Pak Bu. Firman buka ini open house Pak Dwi. Ini mau Biasa nanya, lah. Iya, kalau Bu Ika. kalau misalkan jawaban-jawaban kita memang ada yang benar salahnya gitu. Kalau ini memang dinilai misalkan kita ngejawabin salah gini gimana? Itu emang ada penilaian gitu. Ya izin menjawab. Ya, Bu. boleh silakan. Jadi Ibu tidak usah takut salah atau benar. Yang jelas Ibu mencoba saja menurut sepengetahuan Ibu gitu. Jadi di sini kita belajar untuk mengungkapkan pendapat apa yang kita sudah alami sebelumnya gitu Ibu. Jadi Ibu dalam diri Ibu harus berniat untuk tidak takut salah atau ini takut salah nanti gimana. Jangan Bu. Jadi di sini kita belajar sama-sama, ungkapkan saja apa yang Ibu sudah alami. Begitu Bu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Setuju Pak Firman, setuju. Pada prinsipnya wanita selalu benar ya Pak Firman. Iya benar. Jangan Izin salah. menambahkan Bu. Wanita selalu benar. Jadi nggak pernah salah. Pokoknya saya minta bantuan aja gitu ya. Ya, Ya, siap. Bu Ji, bantu. Bahkan Bu. Yang penting operasi lancar Bu Ji. Oh, mampu tadinya. Masih angsuran keempat Bu Ji. Ada lagi kah teman-teman? Izin menambahkan Bu. Maka silakan Pak Wi. Untuk Bu Ika tadi menyambung, memang seperti kata Pak Firman tidak ada benar dan salah ya. Memang pengalaman kami juga mayoritas lebih dari 80 bahkan 90% mungkin tugasnya tidak ada salah dan benar. Jadi di pengalaman kita mungkin yang salah dan benar itu hanya ada di tes awal dan tes akhir. Karena itu memang soalnya kayak uji kompetensi gitu sih, pengalaman saya. Sisanya mungkin kebanyakan lebih ke berpendapat dan sharing pengalaman seperti itu Bu. Itu aja dari saya Bu. Terima kasih Pak. Ya, mungkin tadi tes awal ya Bu Ika ya. Jadi tes awal dasar aja, jadi nggak usah terlalu kepikiran atau apa karena kita belum mengikuti kan. Jadi kan wajar lah kalau kita memang banyak tidak tahunya gitu. Tapi insya Allah nanti setelah ada materi-materi ketika tes akhir paling tidak ada perubahan gitu ya. Ada apa namanya post test dan pretest ya kalau ke anak-anak yang seperti itu Bu Ika. Insya Allah Bu Ika bisa ngikutin gitu ya. Amin, amin. Amin. Ada lagi teman-teman mungkin?
Udah jelas. Sudah cukup? Semangat Bapak Ibu, pasti bisa mengerjakan. Harus bisa. Amin. Semangat. Amin. Oke, mungkin kita akhiri sama-sama ya Bapak Ibu ya. Mungkin sudah bisa gabung ke classroom-nya. Jadi untuk online-nya kita cukupkan karena ini ada yang pakai kuota juga gitu ya. Jadi kita cukupkan, sama-sama berdoa untuk Indonesia khususnya, mudah-mudahan bisa terbebas dari corona dan kita semua sehat selalu. Untuk teman-teman yang izin mohon maaf untuk nanti saya share di grup peserta ya Bu. Untuk apa? Untuk nanti ada link Google Form-nya, nanti saya share di grup peserta. Kemudian yang untuk pemateri juga nanti ada absences. Oke. Iya, sama-sama. Iya, ini udah running low baterainya. Oke, mudah-mudahan ke depannya selama 8 hari kita semua diberi kesehatan dan kelancaran acaranya dan banyak ilmu yang akan kita dapatkan. Mungkin untuk hari ini cukup sekian. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Saya pamit, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu jangan pamit dulu. Oke, sebentar. Kita dokumentasi dulu ya Bapak Ibu. Oke. Semuanya harap kamera. Kamera dulu ya Bapak Ibu. Bentar ya. Ya benar. Karena hari pertama, jadi angkat tangannya satu. Jari. Oh iya. Satu jari. Coba saya foto yang pakainya. Dan setiap hari ya. 3, jadi sampai 8. Karena satu. Satu ya. Siap, siap. Ayo, 1, 2. Tunggu. Usah senyum Bu, pakai masker. Lagi. Udah. Udah Bang, betul nih. Gue ikutan lagi. Udah Bapak